Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ana ingin melaksanakan niat mengenai harus terjadi ternilai 100%, ya kan? Harus terjadi ternilai 100%, berarti ada sesuatu yang menjadi keharusan di kehidupan ini, dikarenakan apa yang akan dipikirkan adalah sesuatu kemutlakan yang dapat menjadi hilafiyah, yang akan dapat menjadi hilafiyah bila kesahihan fikihnya berada di kadar yang berqada, terpahami dengan ketidakmengertian yang menyebabkan hal itu. Contohnya apa? Contohnya adalah bila belajar ilmu agama, sudah pasti mengenal siapa sang iblis, ya kan? Pasti dia itu kenal siapa sang iblis, dan juga pasti mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, dan juga pasti mengenal siapa Nabi Isa alaihissalam, serta nabi-nabi yang lain, para sahabat. Namun karena pengetahuan yang pasti itu ada sesuatu yang ternilai, seperti bila berpikir sang iblis, kan? Sang iblis pernah merasa bahwa ucapannya mengenai api itu lebih baik dari tanah. Kata itu terucapkan di atas langit. Kata-kata sang iblis itu, api lebih baik dari tanah, betul tuh, 100%, sangat betul. Namun sangat betul juga tanah lebih baik dari api, ya kan? Jadi tanah lebih baik dari api, betul. Api lebih baik dari tanah juga betul. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan pemahaman dari yang dapat dimengerti, bila api berada di keadaan yang tepat, lebih baik dari tanah, dan tanah bila berada di keadaan yang tepat lebih baik dari api. Artinya api dan tanah itu bersifat lebih baik bila berkeadaan tepat. Karena berhubung seperti itu, siapapun yang belajar ilmu agama nggak boleh berbicara sembarangan mengenai Dajjal, ya kan? Siapapun yang belajar ilmu agama nggak boleh sembarangan membicarakan Nabi atau Rasul.
siapapun yang belajar ilmu agama nggak boleh sembarangan membicarakan mengenai sang iblis. Begitupun seterusnya ya kan, para sahabat kayak mengenai para sahabat kayak atau apa tuh tabiin ya, kayak gitu-gitu. Itu artinya apa? Membicarakan sesuatu berada di kondisi baik keadaannya adalah lebih baik, ya kan? Lalu apa yang menyebabkan sesuatu hidayah berada di keadaan lebih baik? Suatu hidayah berada di keadaan lebih baik adalah hidayah yang membicarakan sesuatu seperti beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada para malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, dan seterusnya, rukun Islam, rukun iman. Ternilai 100% harus terjadi. Ternilai 100% harus terjadi adalah suatu impian, sesuatu yang didambakan. Seperti ada syekh yang bercerita, dulu Nabi Muhammad SAW pernah memberikan ucapan bahwa para sahabatnya dijamin masuk surga. Ucapan itu kan berarti memberikan pemahaman yang dapat dimengerti sesuatu yang harus terjadi ternilai 100% adalah para sahabat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu harus terjadi menjadi penghuni surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan mengenai sisi yang tidak berada pada keadaan yang tidak baik atau tidak tepat, ya kan? Artinya adalah harus terjadinya ternilai 100% mengenai ucapan Nabi Muhammad SAW itu adalah para sahabat itu memiliki sesuatu yang dijamin masuk surga. Artinya berarti adalah pemikirannya, ya kan, hilafiahnya, ya kan, pemikirannya, hilafiahnya. Kalau hilaf berarti berganti menjadi apa tuh, yang kalau sudah hilaf kan sesuatu yang halal karena niat tidak bermaksud, ya kan, karena niat tidak bermaksud lalu terjadi hilaf. Lalu hal itu menjadi hal yang ini yang aku maksud, ya kan, sesuatu yang baik gitu. Nah, karena berhubung seperti itu, upayakan siapapun yang belajar ilmu agama tidak perlu membahas mengenai sang iblis. 1. Upayakan tidak perlu membahas mengenai malaikat yang diucapkan namanya. Upayakan tidak perlu membahas nabi dan rasul yang memiliki namanya. Artinya semuanya dibahas seperti mengucapkan, oh malaikat Jibril, malaikat Mikail, atau oh sang iblis, atau oh Nabi Isa alaihissalam, oh Nabi Muhammad SAW. Yang perlu dibahas adalah seperti ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa para sahabat dijamin masuk surga, dijamin menjadi penghuni surga. Kenapa tuh, ya kan? Ucapan itu begitu ternilai hingga ke akhir zaman. Artinya adalah sesuatu yang dilakukan menjadi terjadi
karena keharusannya ternilai 100%. Karena ternilai 100% berarti adalah yang diinginkan oleh semua makhluk jin manusia. Di surga itu siapapun ya kan, jin dan manusia masuk surga akan merasakan sebagaimana dirinya mempercayai mengenai penghuni surga seperti bagaimana ya kan. Lalu dijelaskan, oh penghuni surga kayak seperti ini, memiliki istana, bahkan istananya terbuat dari emas dan perak, ada sungai-sungai, di mana sungainya itu adalah susu yang mengalir tanpa terkurang sedikit pun jumlah airnya, tanpa berkurang kelezatannya sedikit pun, atau bahasa yang tepatnya selalu bertambah kelezatannya ya kan, dan kesegarannya. Begini begitu berarti adalah sesuatu keindahan, sesuatu yang sempurna, kebahagiaan yang sangat diinginkan. Bisa jadi yang mendapatkan penjelasan itu memiliki pemahaman yang tidak tepat mempercayai ya kan, sebagaimana agama sudah pasti yang menerangkan mengenai pemahaman hal-hal mengenai surga. Bila agama menerangkan mengenai surga berarti berdasarkan agamanya ya kan. Begini begitu logika sederhananya, bila agama menerangkan mengenai surga otomatis pasti akan iya betul tuh gitu. Kalaupun ada yang nggak percaya, bisa terjadi hilaf, bisa terjadi bukan hilaf tapi teriyakini adalah hal yang mustahil. Berarti hal itu tidak perlu difikirkan ya kan, karena yang difikirkan adalah sesuatu yang harus terjadi ternilai 100%. Artinya adalah berhubung sesuatu harus terjadi ternilai 100%, sedangkan para sahabat juga ternilai 100% harus terjadi sebagai penghuni surga, berarti nggak ada keraguan ya kan. Bagaimana caranya memiliki sesuatu yang tidak ada keraguan? Caranya adalah mempercayai ya kan, mempercayai. Sekarang yang dapat dipercaya siapa nih mengenai Indonesia ya kan? Siapa yang dapat dipercaya mengenai Indonesia, dan bagaimana kepercayaan dapat diberikan sebagaimana diterima sama baiknya. Ketika kepercayaan itu diberikan baik, ketika kepercayaan itu diterima baik juga. Itulah yang menjadi bagian harus terjadi ternilai 100% ya kan. Lalu siapa yang dapat dipercaya di Indonesia untuk menjadi runutan harus terjadi ternilai 100%? Harus terjadi ternilai 100% itu yang difikirkan adalah mengenai seperti ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai para sahabat yang dijamin menjadi penghuni surga. Di Indonesia, siapa cerminan mengenai ucapan Nabi Muhammad SAW itu kepada para sahabat ya kan? Dalam ilmu fikih beragama nih nggak mungkin nggak ada nih kode dan kodarnya ya kan. Kisah Nabi dan Rasul kan menuju akhir zaman ya kan, menuju akhir zaman akan selalu ada kode dan kodarnya mengenai pemahaman dari mengerti mengenai semua itu
ya kan, mau apapun ya kan, tata cara sholat kayak ini itu ya kan, yang difikirkan saat ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai para sahabat yang dijamin masuk surga. Di Indonesia siapa tuh cerminan ucapan Nabi Muhammad SAW itu, ya kan? Siapa tuh? Ada gak yang dapat menjawab? Kalau difikirkan, kalau difikirkan mengenai, nggak ada yang bisa menjawab, nggak mungkin ya kan? Pasti ada yang bisa menjawab. Karena apa? Begitu banyak orang yang mengetahui, ada begitu banyak masjid ya kan, ada begitu banyak rumah ibadah, ada begitu banyak orang yang belajar agama ya kan. Logika sederhananya nggak ada tuh yang nggak bisa menjawab. Jadi pasti ada jawabannya dari pertanyaan siapa yang mencerminkan ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai para sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa tuh? Ada gak yang dapat secara kontinu, tak terhenti, terus-terusan membicarakan mengenai hal itu dalam dakwahnya atau dalam obrolannya, ya kan? Ada gak? Hal itu sangat perlu diniatkan dengan baik. Kenapa begitu? Sangat perlu. Sebab terjadi perselisihan secara ilmu kalam, yang artinya adalah perselisihan terjadi sebagaimana makhluk berniat lalu berpikir ya kan. Contohnya apa? Mengenai RT RW ya kan, para menteri, para jenderal, para aparat, para pemimpin ya kan, itu terjadi di kehidupan, selalu dibicarakan tuh. Terjadi di kehidupan di Indonesia, selalu dibicarakan dalam bentuk aktivitas ya kan. Selalu terjadi di Indonesia, dibicarakan dalam bentuk aktivitas apapun kalian semua ya kan. Hal itu menyelisihi sesuatu yang dapat dipahami mengenai keadaan yang sebenarnya, sehingga timbul pertanyaan, siapa sih yang dapat menjadi cerminan dari ucapan Nabi Muhammad SAW itu? Para sahabat yang dijamin masuk surga. Tentu nggak sembarangan dapat memberikan jawaban ya kan. Jawaban itu hanya dapat terjadi berdasarkan hal yang diimani ya kan. Bayangkan, jawaban itu hanya dapat terjadi hanya berdasarkan hal yang diimani. Jadi ketika ada jawaban itu, berarti itu bagian dari iman tuh ya kan. Karena berhubung bagian dari iman, berarti ini bisa menjadi suatu kufur, yang berarti bisa menjadi syirik musyrik, dikarenakan jawabannya seperti mereka berbicara mengenai Syiah itu, seperti mereka bicara mengenai Dajjal, bicara mengenai sang iblis ya kan. Pembicaraan apapun kalau misalkan terjelaskan, oh itu berarti menjadi kufur tuh, oh itu berarti menjadi syirik musyrik, berarti itu bukan jawaban dari yang Anda tanyakan ya kan. Yang Anda tanyakan adalah, siapa di Indonesia ini yang mencerminkan ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai para sahabat? Nggak mungkin nggak ada, dan nggak mungkin nggak terjawab. Bila tahu
ya kan, tanggung jawab dengan keyakinan itu, karena itu bagian dari iman. Otomatis harus terjadi, ternilai 100% hal itu. Berarti harus secara hari demi hari diyakini, sebagaimana hari demi hari diyakini mengenai pemikiran, ada menteri, ada aparat, ada jenderal, ada presiden, ada ini dan itu, sebagaimana aktivitas kehidupan sehari-hari terlaksana. Jangan merasa nggak paham apa yang Anda pikirkan. Yang Anda pikirkan ini adalah sesuatu yang akan terjadi, ternilai 100%. Artinya apa? Sesuatu yang sangat pasti terjadi, berada di keadaan baik, ternilai sangat tepat, akurat, diinginkan semua makhluk yang dapat berpikir mengenai suatu kondisi keadaan, adalah terjadi sebagaimana keberadaan yang tepat, ternilai sangat tepat. Artinya adalah berpikir lagi ke arah yang lain, ya kan? Pertanyaan itu kan sudah terajukan, ya kan? Itu pertanyaan sudah terajukan tuh, tinggal menunggu jawabannya, ya kan? Siapapun yang mendengar pertanyaan tadi memiliki tanggung jawab pengetahuan dari satu hal yang baru dipertanyakan. Sekarang menuju lagi ke pertanyaan kedua, ya kan? Tetap berhubungan mengenai akan harus terjadi, ternilai 100%. Tadi satu udah tuh, ya kan? Siapa yang mencerminkan ucapan Nabi mengenai para sahabat yang dijamin masuk surga di Indonesia ini? Pertanyaan kedua, Indonesia dulunya adalah mereka yang memiliki sejarah. Bahkan nanti juga begitu, mereka yang akan memiliki sejarah. Dulu ada kisah-kisah kerajaan, ada kisah-kisah ini, ada kisah-kisah itu, ya kan? Semua itu kini terjadi menjadi bentuk Indonesia. Contohnya pemikiran sederhana mengenai bendera merah putih, ya kan? Sebenarnya nih ya, banyak orang nggak setuju tuh bendera Indonesia warnanya merah putih. Sebenarnya secara sejujur-jujurnya gitu, mereka tuh berpikir tuh sebetulnya memikirkan tuh, ya kan, mengenai sejarah bendera, ya kan. Kenapa mereka nggak setuju bendera Indonesia berwarna merah putih? Karena nggak cocok dengan pengertian pemahaman mengenai keindonesiaan. Sedangkan bendera itu sangat penting, ya kan. Di dunia orang memikirkan bendera itu sangat teliti, tau gak? Sangat sakral. Maksudnya sangat sakral, artinya bermakna sangat dalam, ya kan? Bermakna sangat dalam, tidak sesederhana mengenai merah putih adalah darah ataupun tulang, ya kan? Pemikiran mengenai merah itu seperti darah dan putih itu adalah tulang, ataupun merah itu adalah laki dan putih itu adalah perempuan, tidak memiliki makna sangat tinggi dalam pemikiran bendera apa yang sangat tepat untuk satu negara. Berhubung negara ini negara Indonesia, berarti bendera merah putih itu nggak tepat tuh menjadi bendera negara Indonesia, ya kan? Kenapa begitu, ya kan?
kan semua itu kan harus ternilai ya kan, berdasarkan pemikiran sangat tinggi ya kan. Itu satu sederhananya itu kan. Itu bendera merah putih nggak tepat sebagai bendera Indonesia tuh, silakan dipikirkan baik-baik. Dan pertanyaan keduanya adalah, artinya waktu yang terjadi telah menjadi hal yang diyakini menjadi seperti berkibarnya bendera merah putih adalah Indonesia, negara bangsa Indonesia. Negara bangsa Indonesia menimbulkan pertanyaan kedua, yang menyebabkan negara Indonesia begitu memiliki ilmu sangat rendah dari sisi pemahaman mengenai kenegaraan, dari sisi pemahaman kebangsaan. Kenapa, siapa, dan bagaimana caranya supaya memiliki ilmu yang sangat tinggi? Kan menjadi suatu kebanggaan ya kan, mengenai bangsa dan negara ya kan. Coba dipikirkan baik-baik, mengenai bendera kayak, mengenai ini itu. Nah, yang menyebabkan nilai ilmu menjadi rendah begitu mengenai Indonesia, siapa yang menyebabkannya? Siapa yang menyebabkan Indonesia memiliki nilai ilmu sangat rendah? Dalam artian di sini adalah mengenai kenegaraan kebangsaan ya. Pertanyaan ini mengenai pemahaman, pengertian mengenai kenegaraan kebangsaan. Artinya adalah kenapa ternilai berilmu sangat rendah mengenai bendera kayak, mengenai itu, mengenai ini, mengenai itu. Nah, yang menyebabkan itu semua siapa tuh? Ya kan? Yang menyebabkan itu semua siapa? Ya kan, ini jawaban nggak bersifat sedikit ya. Ini jawaban bersifat seperti memahami suatu kenegaraan. Ini jawaban bersifat seperti memahami sesuatu kebangsaan. Artinya adalah menyeluruh banyak sebab ya kan. Artinya jawabannya adalah siapa itu penyebabnya, bukan berarti satu sosok, dua sosok, tiga sosok ya. Artinya adalah sesuatu yang keamburadulan adalah hal yang harus difix. Seperti misalkan begini nih ya kan, keamburadulan dari suatu bentuk bangunan ya kan, yang harus difix apa tuh penyebabnya? Banyak hal. Jadi jawabannya apa? Bikin rumah baru karena udah amburadul rumahnya ya kan, seperti gitu maksudnya jawabannya yang Anda inginkan gitu. Nah, penyebabnya siapa nih yang membuat kenegaraan kebangsaan Indonesia ternilai ilmu sangat rendah? Ya, itu pertanyaan kedua ya kan. Pertanyaan ketiga, bila jawaban dari pertanyaan satu sudah didapat, bila jawaban dari pertanyaan 2 sudah didapat, apakah kalian mengimani mengenai rasa paham kalian? Apakah kalian mengimani rasa mengerti kalian dari jawaban 1 dan 2? Itu pertanyaan ketiganya ya kan. Apakah kalian mengimani dari jawaban yang pertama tuh, dan apakah kalian mengimani dari jawaban yang kedua itu? Nanti 3 pertanyaan ini cukup tuh untuk menjadi sesuatu yang harus terjadi, ternilai 100%. Ana di sini merekam nggak mengarah kepada pemikiran orang beragama, atau artinya oh agamanya Kristen, oh agamanya Islam, oh agamanya Hindu, oh agamanya Buddha, bukan ya. Jadi Ana merekam ini berniat kalian makhluk ya kan? Kalian adalah makhluk yang mengetahui apa yang Anda rekam ini. Artinya apa? Apa yang kalian
ketahui, apa yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti. Otomatis ya, kalau Hindu pakai soal Hindu, otomatis kalau Kristen pakai soal Kristen, kalau Islam pakai soal Islam, mau apapun otomatis akan begitu. Seterah mau apapun, kayak intinya akan sama tuh. Akan sama. Jawaban satu, jawaban dua, dan jawaban tiga. Nah, jawaban tiganya itu jawaban final tuh. Jawaban final, apakah kalian mengimani dari jawaban satu dan jawaban dua? Mengimani artinya apa? Seperti banyak hal, ya kan? Mengimani itu artinya pengertian, pemahaman. Ini kebaikan, ya kan? Ini kebaikan. Ini sesuatu yang sangat baik. Ini sesuatu yang sangat berharga untuk kita, untuk aku, kau, mereka, semua, kalian, gitu. Jadi bahasanya dalam mengimani, karena sesuatu yang sangat baik ataupun sesuatu yang sangat disetujui. Artinya semuanya itu adalah harus terjadi karena ternilai 100%. Ya kan? Jadi ini rekaman sederhana begini nih, beratnya minta ampun nih, ya kan? Dahsyatnya juga fatal, bukan main, ya kan? Ini rekaman sederhana begini. Nah, sekarang mau apa lagi, ya kan? Coba deh pahami dulu deh, mengerti dulu rekaman suara anak ini. Gak usah begini begitu begini, ya kan? Tolong jawab 3 pertanyaan ini, siapapun yang mendengarkan rekaman anak ini. Tolong jawab dengan jawaban yang sama, karena nggak mungkin nggak sama jawabannya, gitu. Nggak mungkin nggak sama pasti, karena jawabannya bernilai 100% harus terjadi. Kalau sesuatu harus terjadi ternilai 100%, artinya untuk semua. Artinya semuanya sama adilnya. Pokoknya artinya sesuatu yang emang begitu. Karena harus terjadi ternilai 100%, nggak ada satupun yang berkeluh kesah, nggak ada satupun yang gini, gitu. Enggak, semuanya tertawa, semuanya senang, semuanya bahagia, begitu. Jadi 3 pertanyaan itu tolong dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.